Baik, hari ini kita belajar pelajaran KDK. Kenal berapa hari ini? KDK itu apa? Konsep dasar keperawatan. Sebelumnya kita belajar apa KDK? Sudah belajar? Belum? Kan kelas sudah Bapak bilang ya, tentang sejarah perawat, tentang perawat itu KDK. Yang cerita-cerita tentang perawat, tentang tenaga kesehatan, tentang sejarah perawat. Sejarah perawat pertama siapa? Atau disebut perawat modern pertama? Florence Nightingale. Nanti yang kita bahas di materi berikutnya. Kalau dari dunia Islam, Rufaidah binti Sa'ad. Itu saat zaman Rasulullah. Itu yang dikenal sebagai ibu perawat kalau di sejarah Islam. Kalau perawat modern, Florence Nightingale, orang Barat, orang Eropa dari Inggris. Sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dulu. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Kebutuhan dasar manusia apa maksudnya? Kebutuhan itu apa? Sesuatu yang harus apa kebutuhan? Yang harus dipenuhi ya. Contoh kebutuhan kalian apa aja? Skincare, kosmetik ya. Ada makan, apa lagi kebutuhan? Yang paling penting, pakaian, kebutuhan pokok. Kebutuhan kan ada kebutuhan pokok kalau kita belajar dulu. Ada belajar kebutuhan pokok, kebutuhan primer, sekunder, tersier, ada belajar pernah? Jadi kebutuhan itu banyak ya kebutuhan. Kalau yang akan kita bahas ini, kalau di dunia keperawatan biasa dipakai kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow itu berbentuk piramid ya. Piramid itu kayak mana gambarnya? Segitiga. Dari bawah yang paling besar hingga ke atas yang paling kecil lah. Yang pertama, kalau kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow itu kebutuhan apa yang pertama? Yang pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan termasuk fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu dari makan apa lagi? Yang nggak boleh kita penuhi. Kalau nggak kita meninggal secara adat. Apa? Makan, minum, apa lagi? Yang nggak boleh ditunda lama-lama apa? Baju. Ya termasuk juga. Cuman ini yang paling utama. Kalian sekarang lagi ngapain? Bukan. Ya, lagi belajar betul. Maksudnya kebutuhan makan kan, kalau nggak makan sehari meninggal nggak? Enggak kan? Puasa intinya sanggup. Kalau nggak minum sehari meninggal nggak? Nggak minum 3 hari? Udah mulai lemas kan? Bisa aja meninggal dehidrasi kan? Kalau nggak makan seminggu? Bisa aja kemungkinan kan? Karena udah lemas sekali. Ini yang lebih cepat lagi meninggal apa? Minum berarti lebih cepat daripada makan tadi 3 hari kita perkirakan. Kalau makan seminggu. Ini ada yang lebih cepat lagi apa? Kebutuhan apa? Minum racun kebutuhan? Enggak, maksudnya enggak kita penuhi, kita meninggal. Bukan karena kita kena itu kita meninggal. Kayak makan, minum, itu kan kebutuhan kita, harus kita penuhi biar kita sehat. Kalau enggak kita makan tadi selama seminggu kita udah bisa meninggal kemungkinan kalau udah lemas sekali. Kalau minum cuma 3 hari mungkin kita sanggup tahan. Itu pun udah lemas sekali, bisa udah meninggal. Ada yang lebih singkat lagi kita. Ya ada lagi yang nggak bisa kita tahan lama-lama apa? Makan, minum. Coba tahan nafas semua. Oh iya. Tahan apa tuh? Kalau nafas kan 3 menit aja nggak sanggup kan? Sanggup tahan nafas 3 menit? Nggak sampai 1 jam kan? Berarti di fisiologi ini tadi makan, minum. Kalau bernapas kita menghirup apa? Atau Oksigen. di lambang O2. Di kebutuhan pokok ini ada lagi yang seperti disebutkan. Kalau kita udah bernapas, udah minum, udah makan, apa lagi yang harus kita penuhi? Yang wajib. Kalian semua sekarang lagi pakai apa? Pakaian. Pakaian kan wajib juga. Apa tujuan pakai pakaian? Ya, aurat yang pertama. Habis itu untuk melindungi diri juga kan? Baju itu bisa untuk melindungi diri nggak? Contohnya misalnya kita kedinginan, pakai baju tebal bisa jadi hangat. Kalau kita nggak pakai kan, kedinginan kali misalnya kan bisa meninggal juga kan? Pakaian. Apalagi yang wajib-wajib bagi manusia? Makan, minum, pakaian, apalagi? Tempat tinggal termasuk ini juga. Tempat tinggal. Apalagi? Yang pertama.
makan, minum, kedua pakaian, tempat tinggal, apa lagi? Kalau udah dewasa harus apa? Nikah. Nikah itu kebutuhan apa? Pertama, kebutuhan seks namanya, atau reproduksi. Tujuannya itu untuk apa? Nikah untuk apa tujuan? Untuk keturunan. Untuk mendapatkan keturunan. Kalau enggak menikah, kalau enggak memenuhi kebutuhan itu, bisa punah kita kan? Kalau enggak ada yang melahirkan lagi, ada lagi orang? Enggak ada lagi kan kalau semua enggak menikah? Udah. Berarti yang pertama kebutuhan fisiologi. Kalau ditanya apa kebutuhan fisiologi, ya termasuk ini: makan, minum, berdua, pakaian, tempat tinggal, dan seks atau reproduksi ya. Reproduksi. Dan yang kedua, kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, rasa aman. Rasa aman. Apa itu rasa aman? Kenapa kita harus ada rasa aman? Agar kita tenang kan. Kalau kita merasa nggak aman, merasa ketakutan selalu, kayak mana hidup kita? Susah kan. Kalau kita udah susah, nggak nafsu makan, nggak bisa produktif itu nggak bisa kita menghasilkan atau bermanfaat bagi orang. Rasa aman itu kayak mana kamu biar merasa aman? Salat. Apalagi? Intinya rasa aman itu ada yang menjamin kita. Contoh singkatnya misalnya kalian semua kan masih punya orang tua, atau kalau nggak punya orang tua ada wali, ada yang membiayai kita, ada tinggal dan pakaian itu mungkin masuk ke mari juga. Kalau di kebutuhan ini asal ada aja untuk hidup aja udah. Kalau tempat tinggal ini kan bisa lebih bagus lagi, lebih aman lagi. Kan ada yang rumah dari triplek aja kan, ada yang rumah atapnya aja cuma kardus kan. Kalau kita lihat orang miskin kan, kalau lebih aman lagi rumahnya apa? Pakai beton, pakai pagar lagi kan, ada gemboknya. Intinya kebutuhan dasar yang kedua itu rasa aman. Dan yang ketiga, rasa aman ini kita misalnya besok makan apa? Nasi di mana? Di mana? Di dapur kan? Udah tahu besok ada makan di dapur kan? Udah merasa aman kan? Kalau belum tahu nanti siang mau makan apa gimana? Susah nggak? Walaupun secara Islam kalau kita masih hidup masih ditanggung rezeki oleh Allah kan? Rasa aman itu berarti kalau iman kita kuat, kita akan lebih merasakan aman. Kalau iman kita lemah, kita nggak cuma mikir untuk besok makan apa, kita mikirnya lusa aku makan apa, lusa kayak mana, nggak ada kayak gini. Terlalu cemas kalau iman kita rendah. Udah, yang ketiga kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow yaitu rasa kasih sayang. Perlu nggak nih? Contohnya dari orang tua ada rasa kasih sayang. Kita yang sayang orang tua apa orang tua yang sayang sama kita? Dua-dua. Rasa kasih sayang atau rasa cinta dan dicintai. Kenapa kebutuhan ini harus ada? Kenapa? Kalau ini nggak ada, sehat nggak kita? Nggak sehat kan? Kita merasa nggak ada yang cintai kita, dan kita merasa nggak ada yang kita cintai. Coba bayangin nggak ada yang kita cintai misalnya. Orang tua kita nggak sayang, kawan kita nggak sayang, apalagi guru kita nggak sayang. Ya udah, kita mau hidup untuk apa? Nggak ada tujuan kan? Nggak ada semangat kan? Rasa sayang, rasa cinta dan dicintai ini biar apa? Biar kita hidupnya lebih semangat, lebih produktif, biar belajarnya lebih semangat. Ya nggak? Ya. Lagi sayang sama siapa sekarang? Kau mikir lagi. Di rasa kasih sayang ini kan beda-beda orang, beda pemenuhan kebutuhannya. Ini kita ulang dulu. Kalau fisiologi kita ada terpenuhi semua belum? Sudah menikah? Belum. Tapi bisa dianggap sudah terpenuhi semua kalau masih usia segini ya kan? Karena ini kan belum butuh kali ya kan? Udah pingin kali ini menikah? Belum kan? Berarti ini dianggap kita udah terpenuhi. Yang rasa aman nih udah terpenuhi belum? Udah terjamin belum untuk besok? Udah, berarti ini udah terpenuhi. Rasa kasih sayang ini gimana? Udah juga kan? Cuman tingkatannya berbeda-beda. Rasa kasih sayang ini juga dia nggak bisa diukur. Maksudnya seberapa orang tua sayang ke kita, atau seberapa kita sayang ke orang tua, atau siapa-siapa aja yang sayang ke kita. Kan nggak mesti orang tua aja, kawan kadang. Yang nggak boleh apa?
Yes. Ya kenapa nggak boleh? Kerangnya nggak boleh. Hah? Kerangnya nggak boleh. Ya itu nggak boleh karena kan belum kita kan sesuai iman kita, sesuai agama kita kan ada aturannya. Di Islam itu sebenarnya udah diatur semua kebutuhan dalam agama itu udah diatur semua kebutuhannya, udah terpenuhi semua. Kalau kita orang Islam ini ada aturannya dan kita lebih terpenuhi lagi. Ini jawab apa tanya? Siapa yang paling sayang sama kalian? Dua. Salah masih jawabannya. Diri Hah? kita sendiri. Siapa? Allah yang paling sayang ke kita kan? Ada nggak orang tua yang nggak sayang ke anaknya? Ada. Ada juga kan? Kalau orang tua yang nggak sehat kan? Tapi anaknya kan harus tetap sayang. Kalau yang paling sayang ke kita ya Allah, Tuhan kita yang paling sayang ke kita. Kita udah diberi nikmat yang banyak. Kalau manusia siapa yang paling sayang ke kita? Sendiri. Bukan, orang lain yang sayang ke kita, yang paling sayang ke kita. Siapa yang bilang suami? Udah punya suami? Walaupun udah punya suami, bukan belum tentu suami. Kadang orang tua lebih sayang daripada suami. Ya. Hah? Bukan. Nenek, kakek, ayah, guru. Manusia nih, manusia. Kita berpikir secara umum. Ayah, ayah angkat. Semuanya. Cowok, dari bilang dari cowok nggak boleh. Cowok itu cuman palsu tuh, nggak nyata tuh. Sayangnya. Sayang karena ada maunya kan? Ayah. Ini yang sayang ke kita, walaupun kita jelek, walaupun kita miskin. Ayah. Kenapa kita harus berselawat selalu? Dari Muhammad. Ya udah, Nabi Muhammad yang paling sayang ke kita. Jadi kalau iman kita kuat, secara fisiologis, secara psikologis, kita ini udah terpenuhi malah, udah sangat terpenuhi. Karena Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya kan. Sebelum ada kita pun, waktu Nabi Muhammad mau wafat kan, menyebutkan umatnya dulu kan. Kayak mana ceritanya? Udah pernah lihat? Kayak mana? Umati ya sebelum meninggal kan? Dijamin dulu umatnya. Jadi di rasa kasih sayang itu selain kita kebutuhan dicintai, kita juga perlu kebutuhan jadi kalau kita cuman rasa kasih sayang aja, misalnya kalau kita sebagai agama Islam kan kita punya lebih nih. Nabi Muhammad kan udah terjamin manusia paling mencintai kita. Tapi kalau kita nggak ada balasannya, kita juga nggak mencintai, itu masih kurang. Karena dia rasa kasih sayang ini harus dicintai dan mencintai. Kalau kita nggak mencintai, kayak mana cara kita mencintai, membalas cinta Nabi Muhammad? Selawat. Biar apa? Biar dapat Syafaat. biar dapat syafaatnya. Biar bisa berjumpa kan? Sekarang orang bilang kalau mau kerja biar mudah apa? Harus ada apa? Mau lamar kerja biar mudah harus ada apa? Hah? Orang dalam. Kan sekarang kebanyakan ya orang dalam itu secara tidak baiknya orang dalam, atau ada juga secara baik karena orang dalam tahu kita ada skill, jadi bisa masukin kita ya kan. Nah, kalau suap nggak boleh, dosa. Kalau masuk surga butuh orang dalam nggak? Siapa? Muhammad. Nah, yaudah. Berarti manusia paling cinta kepada kita Nabi Muhammad kan. Sekarang yang keempat, kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Jadi ini tadi udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, ini juga udah. Yang keempat, harga Diri. Ada harga diri. ada, harga diri ada. Yang nggak ada harga diri itu kayak mana tandanya? Hah? Open apa? Pre-order. PO. PO pre-order kan? Belanja online kan? Udah yang nggak ada harga diri maksudnya kita nggak sayang sama kita nggak menghargai diri kita sendiri. Kalau nggak kita nggak menghargai diri kita sendiri, apalagi orang lain ya kan? Nah, kayak mana cara menghargai diri sendiri? Jaga diri. Jaga diri, Sadar diri, sadar diri, apa lagi? Hah? Jangan. Apa? Apa tadi bilang? Ya jaga diri maknanya luas kan? Jaga diri, apalagi kalau kita orang Islam. Kalau perempuan cara menjaga dirinya kayak mana? Hijab. Baju yang tertutup. Menutup aurat. Kenapa harus menutup aurat? Agar tidak pandang. Karena perempuan itu indah kan? Kalau kita nggak menutup aurat kan, dipandang orang sembarangan kan?
Kalau kita udah membuka aurat berarti kita udah mengobral diri kita udah nggak sayang lagi sama diri kita. Secara tidak langsung kita suruh orang gangguin kita, ya nggak? Karena kita lawan jenis ini secara normal kan punya nafsu sama lawan jenis kan. Kalau misalnya yang perempuan udah betul-betul menutup aurat, ya otomatisnya lawan jenisnya pasti segan untuk mengganggu kan. Nah, kalau udah buka, sekarang siapa yang lebih digoda? Orang yang buka aurat apa orang yang menutup aurat? Orang buka. Berarti dari menutup aurat juga kita menjaga harga diri. Kalau menutup aurat itu bukan kebutuhan ini aja yang kita butuhi. Kita penuhi. Ini juga karena kita sayang sama Nabi Muhammad kan. Perintah Nabi Muhammad apa? Menutup aurat kan. Jadi menutup aurat itu bisa semuanya. Dan harga diri, intinya kita menghargai diri kita sendiri. Kita mau belajar karena kita percaya diri kita bisa kayak gitu. Nggak boleh berputus asa. Dalam Islam apalagi kan? Dosa kan? Berputus asa dari rahmat Allah kan? Udah yang kelima. Apa? Kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Aktualisasi diri yang terakhir. Tadi katanya siapa manusia yang paling sayang sama kita? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalian nggak jawab Sallallahu alaihi wasallam. Ada. Ah ya, bagus nanti. Udah, yang terakhir aktualisasi diri. Ini sudah terpenuhi. Yang terakhir aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini udah, kalau tanda kita sehat kan, seberapa besar kebutuhan bisa kita penuhi. Kalau udah kita penuhi ini, kita udah sehat. Ini udah lebih sehat lagi. Ini lebih sehat lagi. Kalau udah semua udah kita penuhi, kita bisa melakukan yang terakhir. Aktualisasi diri ini kemampuan kita untuk menjadi yang terbaik. Versi diri kita untuk menjadi yang terbaik. Maksudnya kita kebutuhan ini makan dan minum udah gak ada masalah lagi. Rasa aman kita udah betul-betul aman. Kasih sayang dan cinta mencintai kita udah ada. Harga diri kita udah ada. Udah ada kita semua. Apa yang akan kita lakukan? Aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu menjadi yang terbaik. Bisa karena ini, bisa karena orang yang kita sayangi. Contoh, orang yang kalian sayangi sekarang siapa yang masih hidup? Orang tua kan? Demi orang tua kalian bisa menjadi yang terbaik kan? Tujuannya untuk apa? Untuk membanggakan orang tua, untuk membalas budi orang tua walaupun nggak sanggup dibalas, setidaknya ada usaha ya kan? Jadi aktualisasi diri ini adalah kebutuhan terakhir yang harus dipenuhi, dan aktualisasi diri ini artinya kemampuan kita menjadi yang terbaik. Misalnya ini contohnya, kalau secara umum, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan semua, berarti kita kan udah kaya kali, udah kaya raya, sehat, kaya lagi. Kalau udah kaya apa yang kita lakukan? Yang kita senangi. Kalau masih miskin kan kita senang kalau dapat duit ya kan, kalau dapat rezeki. Kalau masih miskin ya enggak. Tapi kalau udah kaya kita apa yang bisa membuat kita senang? Apa? Shopping. Shopping itu berarti termasuk ada yang belum kita punya, ya kan? Apa yang paling orang kaya? Kalau kita udah kaya kali, memberi. Kan ada orang, memberi sedekah. Bersedekah atau memberi itu termasuk kebutuhan juga. Karena saat kita memberi, bersedekah dengan ikhlas, ada kepuasan kan? Ada kepuasan dalam hati kita atau kepuasan iman kan? Kita merasa udah membantu orang lain, ada kesenangan tersendiri. Perawat harus punya itu, harus ada rasa senang saat menolong orang lain. Kadang kita cuma berpikir secara umum kayak gini, sekolah jadi perawat atau kuliah biar dapat kerja, biar kerjanya enak, kadang berpikir kan. Tapi sebenarnya yang merawat sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau memang tujuannya untuk dapat kerja biar banyak duit, salah. Karena perawat banyak yang mengeluh kurang duit. Kalau untuk kerja cari duit dari perawat. Kenapa orang menjadi perawat walaupun duitnya sedikit? Ya karena ada rasa itu tadi, ada rasa senang ketika membantu orang lain, maupun nggak mesti perawat ya, profesi lain kayak gitu juga, tenaga kesehatan lain kayak gitu juga. Kalau kita ada rasa senang ketika kita membantu orang lain dengan ikhlas, itu kita udah memenuhi kebutuhan ini semua. Berarti kalau semua kebutuhan ini kita dapat penuhi, itu kita udah dikatakan sehat. Jadi perawat itu kan belajarnya lebih ke kebutuhan dasar manusia. Yang menyebabkan kita sakit kan ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Contohnya apa coba? Ini kan udah Bapak jelasin semua tentang kebutuhan.
Contoh paling simpel, makan aja. Kurang makan, telat makan, salah makan, apa yang terjadi? Sakit apa? Sakit perut, sakit apa lagi? Jangka panjangnya. Kekurangan nutrisi, jadi kurus, jadi penyakit lambung, penyakit-penyakit lain juga ikut kadang kan? Kayak gini juga secara psikologis, kalau kita merasa nggak aman, kita was-was saja, kita khawatir, stres lama-lama. Ini juga kalau nggak kita penuhi, apalagi ini yang terakhir. Jadi ini kenapa gambarnya bentuk piramid segitiga terbalik? Kenapa? Hah? Karena menurut Abraham Maslow yang paling penting itu yang paling bawah, ya kan? Yang paling bawah ini dulu yang harus kita penuhi. Kalau udah kita penuhi ini biasa baru ada ini. Kalau udah kenyang kan udah merasa aman. Habis itu baru ini yang kita pikirin. Kalau lapar, mikir suka sama siapa, sayang sama siapa, pikir enggak kan? Penting perut dulu kan. Kalau udah kenyang baru ini. Kalau udah ada rasa kasih sayang sama cinta dan dicintai, kan udah ada ini, kita udah ada harga diri. Harus ada harga diri. Kalau nggak ada harga diri, siapa yang mau sayang? Nggak ada kan? Habis itu kalau udah ada harga diri, udah ada semua, baru kita bisa mencapai sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, ya kan? Yang paling kita inginkan, cita-cita kita. Udah ada pertanyaan tentang ini? Ini harus diingat semua nih, ini dasar nih. Ini tidak hanya dalam keperawatan aja belajar ini. Di pelajaran-pelajaran lain ada juga yang berhubungan dengan tenaga kesehatan. Atau di luar tenaga kesehatan juga belajar ini. Kebutuhan dasar manusia.